Salam sejahtera untuk kita semuanya. Atas nama Majelis Jemaat GKJW Jemaat Jatiberingin, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di rumah-rumah, dan kami berharap panjenengan semua tetap dalam keadaan yang sukacita dan sehat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah Minggu kita pada hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 8 ayat yang pertama. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu kidungku berkenan kepadamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam ibadah pada saat ini. Di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian. Satu-satunya pertolonganku adalah di dalam Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa berkarya dalam kehidupan umat, dan Allah yang cinta kasih sayangnya kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara sebagai komunitas gereja yang terus ada satu dengan yang lain, terhubung, memiliki komunikasi, memiliki relasi yang baik, itulah harapan kita sebagai gereja ini ada lahir di dalam dunia. Relasi, keintiman, hubungan yang terjadi itu sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan diri kita pribadi, tetapi kita sebagai gereja diharapkan untuk benar-benar mau serius. Kebersatuan, persekutuan yang kita jalin itu benar-benar mampu dirasakan oleh keberadaan yang lain. Mari bersama saat ini kita melihat keberadaan kita sebagai satu kesatuan di dalam gereja ini. Sungguh benarkah kesatuan kita, persekutuan kita ini benar-benar melahirkan kedamaian bagi persekutuan ini maupun bagi lingkungan sekitar kita? Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak, menghadap Tuhan, mengaku di dalam pengakuan dosa. Kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Engkau yang mempersatukan kami dalam satu kesatuan yang utuh. Engkau yang mengumpulkan kami dalam persekutuan yang suci di dalam gereja ini. Engkau yang benar-benar memanggil kami untuk menjadi rekan-Mu di dalam dunia, baik secara pribadi maupun kami secara berkomunitas. Engkau melihat Tuhan bagaimana gerak setiap gereja milik-Mu ini yang Kau utus ada di dalam dunia, mengemban misi yang dari-Mu secara pribadi menjadi sarana berkat bagi sesama ciptaan dan lingkungan kami. Akan tetapi Tuhan, terkadang panggilan untuk benar-benar menjadi rekan sepelayanan-Mu, menjadi gereja yang benar-benar nyata di dalam dunia, terkadang kami terbentur dengan keadaan keegoisan kami. Kami terbentur dengan kepentingan-kepentingan kami, sehingga kami lupa bahwa diri kami dipanggil untuk benar-benar mewartakan kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Kami lupa akan gembala kami
yang benar-benar mengutus kami dengan cinta. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Sucikan dan ampuni kami ya Allah. Karena kami mengimani dan kami meyakini bahwa keberdosaan hidup kami itu mampu merasakan kelegaan hanya karena belas kasih Tuhan. Kami berlutut di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan. Amin. Kidung Jemaat 23 baitnya yang kedua. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Bagimu saudaraku yang benar-benar mau mengakui setiap keterbatasan hidup saudara di hadapan Tuhan, pada saat ini dengan sungguh-sungguh bersukacitalah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan keberadaan kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan ditulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Mari kita sambut dengan penuh sukacita berita anugerah ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 285, baitnya yang pertama. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama pada saat ini. Kita akan bersama menerima, mengecap, merasakan, dan menikmati sapaan sabda Tuhan. Namun terlebih dulu mari kita bersama mempersiapkan batin kita, bersama kita masuk di dalam saat yang teduh, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan akan segala keberadaan diri kami. Kami bersyukur Tuhan, keberadaan diri yang terbatas ini sebagai gereja-gereja Tuhan yang terkadang melupakan panggilan kami. Engkau berkenan untuk menyucikan, Engkau berkenan untuk benar-benar mengampuni kami. Kami akan berusaha berjuang ya Allah, untuk semakin hari semakin menata kehidupan kami, untuk semakin baik, melekat kepadamu, dan terus mengingat setiap panggilan atas diri kami. Dan pada saat ini, kami akan bersama-sama menerima bekal pemberian Tuhan. Di dalam sabda-Mu yang suci, kami akan bersama mengecap dan merasakannya. Tuhan, kami memohon, Engkau berkenan untuk memberikan terang di dalam batin kami. Kami memohon ya Allah, Engkau tidak meninggalkan kami, kebijaksanaan-Mu mengalir dalam setiap pribadi, sehingga sabda Tuhan yang akan bersama kami dengar, sabda Tuhan yang akan bersama kami pergumulkan, sabda itu benar-benar meresap, menancap erat dalam batin kami, dan kesemuanya itu dengan sungguh-sungguh
dapat kami nyatakan secara serius di dalam perjalanan kehidupan ini. Menyerahkan hamba-Mu yang Kau utus untuk mengabarkan sabda Tuhan ini, kami pun juga memohon tuntunan dan penyertaan dari Tuhan. Bersabdalah ya Allahku, ini kami para milik-Mu, kami bersedia untuk menerimanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama menerima bacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai dengan ayatnya yang ke-47, yang demikian sabda firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita yang berbahagia adalah kita yang benar-benar mau serius, merasakan, menggumuli, dan menikmati setiap sabda Tuhan, dan sabda itu secara nyata kita nyatakan serius di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 52 baitnya yang pertama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membicarakan tentang teks Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai 47. Di sana secara sederhana ingin menggambarkan tentang kondisi ataupun keberadaan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula pada waktu itu benar-benar mewujudkan bagaimana di tengah keterbatasannya, di tengah ketidakmampuan mereka terus ingin mewujud nyatakan bahwa mereka ingin satu dengan yang lain dalam satu persekutuan, itu saling terhubung, saling terkait, saling melengkapi dan saling menguatkan. Ini adalah bukti bagaimana jemaat mula-mula ingin menyatakan secara jelas tentang apa itu gereja. Gereja dalam bahasa Yunani itu secara sederhana diartikan sebagai eklesia. Dan kata eklesia ini dibentuk dari kata ek dan kaleo, yang artinya secara hurufiah adalah dipanggil keluar. Ketika ada kata gereja, eklesia, yang artinya dipanggil keluar, maka tentunya akan timbul pertanyaan dalam diri kita.
siapa yang memanggil dan siapa yang dipanggil. Tentu secara sederhana, kata gereja yang artinya dipanggil keluar, yang memanggil adalah Allah sendiri secara pribadi, dan yang dipanggil keluar adalah umat yang benar-benar percaya kepada Dia. Dan tentunya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah punya misi, Allah memiliki sebuah tujuan. Mengapa Allah harus memanggil keluar umat? Apa tujuan utamanya Allah memanggil mereka? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42, khususnya benar-benar menunjukkan kepada kita ada sebuah rentetan yang diinginkan, yang didambakan oleh para rasul pada saat itu. Mereka menghayati bahwa para rasul adalah cerminan apa yang menjadi pengajaran Allah secara pribadi. Jemaat mula-mula pada saat itu di ayat 42 dijelaskan dengan nyata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Persekutuan yang mereka bangun, relasi yang mereka bangun, keterikatan yang mereka nyatakan, itu menunjukkan bukan misi dari manusia, bukan tujuan tertentu dari kelompok tertentu, tetapi apa yang mereka nyatakan dalam persekutuan itu berpusat pada satu hal, yaitu pengajaran dari rasul. Tujuan mereka sama, tujuan mereka sepadan, tujuan mereka senada. Hal itulah yang menjadikan ada sebuah keterikatan satu dengan yang lain. Keterikatan ataupun relasi yang mereka nyatakan itu jelas ada di ayat 42 dan ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Hal ini menunjukkan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan bahwa komitmen untuk setia pada satu tujuan itu berdampak kepada mereka yang terus menjalin relasi satu dengan yang lain. Dan relasi-relasi ini itu bukan hanya relasi sekedar relasi, tetapi nyata di ayatnya yang ke-43, di sana mereka pun juga berbagi tanda, berbagi mujizat yang dinyatakan oleh rasul. Jangan dipikir bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mewah, tetapi keberlangsungan hidup mereka untuk menjadi jemaat, satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan yang lain saling menopang, itu merupakan sebuah tanda mereka ada dalam satu persekutuan. Hal inilah yang menjadikan mereka saat itu juga memiliki kepedulian yang pada akhirnya benar-benar nyata, jelas terlihat di dalam tubuh jemaat mula-mula. Ayat 44 sampai dengan ayat 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka. Komitmen untuk terus mengarah kepada pengajaran Kristus disambung dengan adanya relasi, disambung dengan adanya saling penguatan dan topangan, menumbuhkan kepedulian di antara mereka. Dan kepedulian inilah yang pada akhirnya itu benar-benar mengubah keadaan sekitar. Ayat 47, mereka disukai oleh semua orang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita menghendaki, jika kita mengharapkan persekutuan kita, keterikatan kita, relasi kita, itu benar-benar diterima oleh setiap orang di sekitar kita, mari benar-benar itu semua dinyatakan. Teladan jemaat mula-mula ini
benar-benar merasuk dalam kehidupan kita sebagai gereja. Masalahnya pada saat-saat ini adalah masalah komitmen, masalah keterikatan relasi, masalah tanda saling menguatkan, kepedulian, dan masalah mengubah sesuatu. Itu semua tidak terjadi karena keegoisan dan kepentingan diri masing-masing setiap manusia. Jika keegoisan itu tumbuh benar-benar subur di tengah-tengah persekutuan, maka yang terjadi adalah perpecahan dan kehancuran dari persekutuan itu. Terlebih pada saat ini, kita yang harus diutus benar-benar bersekutu, beribadah di rumah kita masing-masing. Ini merupakan sebuah tantangan besar bagi kita. Karena sudah cukup lama kita tidak bersekutu bersama secara fisik. Kita tidak bersama-sama dalam satu gedung gereja. Tetapi kita harus berkelompok kecil-kecil di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, saat ini saya mengajak saudara semua untuk benar-benar merawat ikatan kita, relasi kita, kepedulian kita, sehingga kita mampu untuk mewarnai kehidupan lingkungan kita. Mari kita tunjukkan semuanya itu sebagai bentuk bahwa kita adalah gereja, manusia yang dipanggil keluar oleh Allah untuk menjadi rekan sekerjanya. Di tengah kehidupan yang semakin porak-poranda, di tengah kerusuhan yang terjadi, kita bersama-sama menyatakan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita respon dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 260 baitnya yang pertama. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bagi kita setiap gereja yang mau menyadari bahwa diri kita adalah umat Allah yang dipanggil keluar dalam kebebasan, mari kita nyatakan keseriusan iman kita di hadapannya dengan kita bersama mengungkapkan dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kita akan bersama mengumpulkan persembahan sebagai bentuk rasa syukur kita di hadapan Tuhan atas pemeliharaan dan cintanya yang terus mengalir dalam diri kita. 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16
ayatnya yang ke-34 sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan yang demikian sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita dan rasa syukur, diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 333 bait pertama sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Sayurku bisa tuharga, pohon tomat kenama, cengkeh pun tidak berbunga, dan jualanku tidak laku. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis, karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, yang benar-benar terus mempercayai kami sebagai rekan kerja-Mu di dalam dunia ini. Engkau yang memanggil kami sebagai gereja secara pribadi maupun secara persekutuan, yang terus mengutus kami agar benar-benar kami mampu mewarnai kehidupan ini seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kedamaian, kelegaan, sukacita dapat dirasakan oleh sekitar kami. Ajari kami Tuhan untuk benar-benar berfokus kepada satu tujuan yang sama, yaitu kehendak Allah. Ajari kami Tuhan untuk terus berelasi satu dengan yang lain di tengah situasi kondisi yang seperti ini. Ajari kami Tuhan untuk saling menguatkan, menopang satu dengan yang lain. Ajari kami untuk benar-benar memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Terlebih, kesemuanya itu ya Allah yang akan benar-benar mengubah setiap keberadaan sekitar kami. Sehingga gereja yang lahirnya dari Engkau itu dapat diterima oleh masyarakat dan dunia ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Sang Kepala Gereja tidak akan meninggalkan kami. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami menyerahkan seluruh warga jemaat yang dengan terus setia mau datang menerima panggilan Tuhan untuk beribadah pada saat ini. Kami memohon ya Allah, Engkau benar-benar menjadi rekan, Engkau benar-benar menjadi sahabat yang terus menemani setiap perjalanan kehidupan seluruh warga jemaat. Sehingga setumpuk beban, setumpuk masalah, dan setiap pergumulan yang harus kami tanggung, itu benar-benar kami bersama berjalan hanya dengan Engkau, Sang Sahabat sejati kami. Kami menyerahkan Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang terus ikut ambil bagian dalam setiap peribadahan yang ada. Tuhan berkenan untuk menopang, memberikan kekuatan dan kesetiaan melayani. Terlebih, kami menyerahkan setiap aparatur pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai di daerah-daerah, terlebih ketika harus kami menyikapi dampak COVID-19 ini. Kami memohon Tuhan kebijaksanaan dan kemurnian batin, sehingga setiap yang dilakukan oleh aparat pemerintahan kami, keputusan-keputusan yang diambil, itu benar-benar hanya untuk kebaikan masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, Tuhan berkenan menyucikan
dan memberkatinya. Dan pada saat ini ya Allah, perkenankan semua harapan, semua doa, syukur dan pergumulan-pergumulan kami, semuanya kami haturkan dengan sungguh dan tulus ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajari kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Lanjutkan perjalanan kehidupan saudara. Ingatlah bahwa saudara adalah umat yang telah dipanggil keluar oleh Allah secara pribadi, yang bertujuan agar saudara benar-benar menjadi rekan sepelayanannya di dalam gereja yang nyata. Mari bersama nyatakan itu dalam kehidupan kita. Kidung Jemaat 256, baitnya yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Arahkan hati saudara dengan sungguh, dengan segala kerendahan hati, terimalah berkat darinya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa mengalir secara nyata dalam kehidupan saudara sebagai gereja-gereja Allah yang terus berperan secara nyata saat ini kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 472. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Saat teduh untuk kita semuanya. Selesai. Selamat hari Minggu, Gusti berkahi.